Halo? Halo, sudah kembali. Yang mana tadi yang bingung yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang bingung yang mana? Ditanyakan. Halo, gimana? Yang mana? Mana? Yang mana yang mau ditanyakan? Silakan. Aduh, hilang-hilang ini. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang kalau ini modalnya defisit ya, rugi tapi modalnya defisit. Di situ yang non kas, aktiva non kas hanya laku terjual 10 juta. Berarti ruginya perusahaan itu sebesar 118 juta. Nah, 118 juta itu dibagi rata ke masing-masing sekutu. Nah, si Mono kebagian 59 juta, si Nuri 35 juta, si Otong 23 juta. Nah, habis itu Mononya, ya Allah, karena modal Mono hanya 44 juta sedangkan dia kebebanan 59 juta, makanya berarti Mono defisit sebesar 15 juta. Terus yang lain masih ada sisa modal, tapi kan berkurang semua. Nah, habis itu di situ mereka membayar hutang. Hutangnya dibayar 18 juta. Jadi sisa kasnya 14 juta. Sisa kas 14 juta, tapi si Mono masih defisit 15 juta. Terus si Nuri masih ada modal 8,6, si Otong 20,4 juta. Nah, ini potensi pembagian laba rugi. Di sini kan tadi nah, karena si Mono tadi kan rugi 15 juta. Nah, rugi 15 juta ini dibebankan ke dua sekutu yang masih punya modal. Tapi ya tetap berdasarkan proporsi. Kalau si Nuri kan 30%, si Otong 20%. Nah, jadi 15 dibaginya berarti 15 juta. Tadi kan si defisitnya si Mono 15 juta. Kalau Nuri berarti 3/5 kali 15 juta. Ketemu berapa berarti? 3 kali 15 juta. Berarti si Nuri kebagian 9 juta.
padahal modalnya hanya 8.600.000. Berarti nanti Nuri juga rugi 400, defisit 400 kan. Terus si Otong kan tadi 20.400.000 tapi hanya kebagian kebebanan 6 juta. Berarti si Otong masih ada sisa modal 14.400.000. Nah, 14.400.000 defisit 25 juta. Yang mana itu, Mbak? Mana kok 25 juta? 15 juta, Mbak. Yang halaman 6.432 6.43, bukan yang 6.42. Bukan yang itu. Kita di halaman 6.43. Yang defisit. Itu tadi sudah saya jelaskan yang itu. Didengerin di itu ya, di mana namanya, di YouTube. 25 juta itu tadi kebagian ruginya berapa. Nah, saya lanjutkan yang di halaman 6.44. Jadi kan tadi si pertama si Mono defisit 15 juta. Nah, defisit 15 juta itu dibebankan defisit 15 juta. Masya Allah. Defisit 15 juta itu dibebankan ke Nuri sama Otong, dibagi berdasarkan proporsi masing-masing 3/2. Si Nuri kebagian 9 juta, si Otong kebagian 6 juta. Nah, si Nuri setelah kebagian 9 juta padahal modalnya kan tinggal 8.600.000, itu defisit lagi 400. Nah, si Otong masih ada sisa 14.400.000 kan. Nah, 400 yang defisitnya si Nuri tadi ditutup sama Otong, berarti sisanya 14 juta. Nah, padahal tadi masih ada sisa kas 14 juta kan, itu berarti diberikan semua ke Otong. Jadi modal sisa uang terakhir tadi diberikan ke Otong, berarti sudah selesai, nggak ada rugi apa-apa. Tapi andai kata si Mono tadi mampu melunasi hutang 15 juta, sisa modalnya tadi masih bisa dibagi rata ke si Nuri sama si Otong. Nah, kalau yang contoh di 643 644 itu kalau Mono nggak bisa melunasi hutang, jadi dibebankan ke sekutu yang lain defisitnya. Tapi kalau bisa bayar hutang, ya sisa modalnya tadi yang 14 juta dibagi ke Nuri sama Otong. Sisanya 14 juta sama ditambahi 15 juta dari modal Mono tadi kan. 15 juta tadi juga dibagi rata, jadi masing-masing ketambahan modal. Paham sampai sini? Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Samakan cuacanya sih. Jadi pokoknya kalau ada defisit dari sekutu itu sisanya defisitnya dibebankan ke sekutu lain sampai akhirnya nanti habis semua. Paham?